Oke, nah kita lanjut ya teman-teman ya. Ini obat atau ini ya, rute pemakaian obat ya. Bisa digeser nggak nih? Ini ada alas masuk ya. Nah ini ada obat rute pemakaian obatnya, ada obat pemakaian dalam dan obat pemakaian luar ya. Nah obat pemakaian dalam itu dibagi lagi menjadi dua. Ada obat yang dapat ditelan, ada obat yang digunakan hanya di rongga mulut ya. Jadi beda antara obat yang oral dengan yang peroral ya teman-teman ya. Nah di sini obat yang dapat ditelan atau peroral, contohnya nih ada posio atau potion ya, sirup, eliksir, terus posio effervescent, butai atau tetes ya teman-teman ya, kayak nystatin drop ya, suspensi sama emulsi. Nah ini obat-obatan yang bisa ditelan. Kemudian ada juga obat yang tidak boleh ditelan. Nah kayak gargarisma. Jadi misalnya di soal nanti ditampilkan di bawah ini adalah obat-obat yang hanya digunakan di rongga mulut gitu kan, kecuali misalnya A. Gargarisma, B. Litus oris, atau C. Butai oris, dan dia munculin salah satu nih, posio effervescent. Nah berarti yang hanya di rongga mulut kecuali ya jawabannya berarti posio effervescent ya teman-teman ya. Ini harus dibedakan gitu. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian ini obat pemakaian luar. Itu obat yang dapat diteteskan ke dalam mukosa hidung, rongga telinga, lewat mulut tapi tidak ditelan, dan rektum ya. Jadi kayak kalau misalnya diteteskan ke dalam mukosa hidung berarti tetes hidung ya, rongga telinga berarti tetes telinga, lewat mulut tapi tidak ditelan. Ada nggak obat yang digunakan lewat mulut tapi tidak ditelan? Contohnya. Apa teman-teman? SDN. ISDN. ISDN ditelan. Ada yang di bawah lidah. Hati-hati, Di bawah ini lidah. obat pemakaian luar ya teman-teman ya. ISDN kan pada akhirnya diserap melalui pembuluh darah yang ada di bawah lidah kan? Ya semprot mulut ya, semprot mulut. Ya, oke. Terus ini saya lanjut ya teman-teman ya. Ini melalui rektum. Contohnya apa teman-teman? Supos ya. Supos. Nah, oke. Kemana kamu? Ada lagi nggak obat yang melalui rektum selain supos? Enema. Enema, oh ya, cerdas ya, enema ya. Kan tiap hari hampir kita dispense fluid enema tuh, jadi harus ingat ya. Kemudian ini sediaan liquid ya. Sediaan liquid itu ada yang satu fase, ada yang dua fase ya. Satu fase itu dia ada sirup sama eliksir. Jelas teman-teman? Kalau dua fase atau heterogen itu dia suspensi atau emulsi ya teman-teman ya. Nah, ingat aja kalau satu fase itu dia pasti homogen ya. Homogen. Kalau dua fase ini ada padatan, ada cairan, atau ada dua cairan yang tidak bisa bergabung kan teman-teman. Entar itu padatan cairan yang nggak bisa bergabung dalam hal ini suspensi, atau cairan-cairan minyak air yang nggak bisa bergabung dalam hal ini emulsi ya teman-teman ya. Oke. Untuk menyatukan minyak dan air membutuhkan apa Mbak? Bahan apa? Emulsifying agent. Apa namanya tadi? Emulsifying agent. Nah, ini emulsi kita bicaranya. Emulsifying agent. Oke, atau itu siapa yang ngomong ya tadi ya? Apa yang emulsifying agent? Atau Emulgator. Iya, emulgator ya, bukan kontraktor ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, emulgator. Nah, ini istilah atau istilah kelarutan ya teman-teman ya. Ini harapan saya sih teman-teman hafal nih. Karena pengalaman saya pribadi ya, waktu saya dulu pas mau masuk apoteker ditanya soal ini. Terus pas uji kompetensi UKOM waktu selesai apoteker ditanya. Pas PNS pun SKB ada juga soal ini teman-teman. Jadi ini soal favorit yang sering sekali keluar. Jadi teman-teman tidak boleh tidak paham apalagi tidak ingat. Oke teman-teman. Ini ya saya mulai ya penjelasannya ya. Di sini di kolom kiri ini ada istilah kelarutan. Nah, ada beberapa tingkatan nih, sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut.
cara gampang hafalnya sih ada. Ingat aja ya ini ada berapa tingkatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau disebutkan tingkatan kelarutan itu ada berapa, Mbak Ivana? Ada 7 ya, kayak 7, Bang. jumlah hari dalam seminggu ya. Oke Mbak. Iya, Bang. Nah, terus 7, Bang. tingkatannya tuh dari mulai kelarutan yang paling bagus sampai kelarutan yang paling nggak bagus. Jadi ini anggaplah dari hari yang paling menyenangkan sampai hari yang agak membosankan ya. Semua hari baik ya, maaf. Nah, yang pertama ini sangat mudah larut ya teman-teman ya. Sangat. Jadi kata kuncinya ini larut pasti akan terulang terus di setiap tingkatan ini. Yang membedakan ini yang pertama sangat mudah larut, yang kedua mudah larut, yang ketiga larut. Jadi ini hilang pelan-pelan nih. Sangat mudah, terus ini sangatnya hilang jadinya mudah, terus mudah hilang jadinya larut. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Cara hafalnya kayak gitu aja. Kalau susah ditulis saja sambil diingat ya. Sangat mudah larut sama larut. Terus setelah dari larut ini apa tingkatan berikutnya kan dari yang paling bagus sampai yang paling buruk kan? Oh larut berarti agak sukar larut kan? Terus dia hilang pelan-pelan nih. Agaknya hilang ya, sukar larut ya. Sukar larut. Terus di bawah lagi semakin parah, sangat sukar larut. Yang paling parah praktis tidak larut. Jelas teman-teman? Belajar. Oke. Ini perlu dipahami, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Jadi, yang di kolom kanan ini adalah jumlah bagian pelarutnya, teman-teman ya. Untuk melarutkan satu bagian zat. Jadi, anggaplah misalnya kalau ini adalah 1 gram, ya. Ini mililiternya. Nih, di sini dia bilang 1 gram zat padat atau 1 mililiter cair dalam mililiter pelarut. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi, di sini dikatakan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan zat bagian. Jadi yang raise ini nih teman-teman, atas sampai bawah ini, dia merupakan pelarutnya teman-teman ya. Jelas teman-teman? Iya. Jelas. Jelas, Bang. Bagaimana yang sangat mudah larut? Nah, sangat mudah larut itu dia biasanya pelarutnya itu kurang dari 1 teman-teman. Jadi teman-teman bayangin aja lah, ambil 1 gram garam, ya 1 gram garam itu dicampur dalam pelarut, misalnya pelarut tertentu, misalnya air gitu. Harusnya garam ketemu air ini ya kalau dia tingkat kelarutannya sangat mudah larut, dia langsung dong bercampur dan menjadi cairan ya teman-teman ya. Bayangin kayak gitu aja. Oh 1 gram dicampur dalam 1 mili bisa dengan mudah larut. Nah itu sangat mudah larut ya. Jadi pelarutnya cuma 1. Nah bila dikatakan di situ pelarutnya di tingkatan 1 sampai 10, jadi 1 gram tersebut atau 1 bagian tersebut baru bisa larutnya dalam larut sempurna dalam 1 sampai 10, maka dia kategorinya udah larut. Begitu juga selanjutnya ya. Jadi cara hafalnya nih kurang dari 1 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100, 100 sampai 1000, 1000 sampai 10.000, lebih dari 10.000. Nah, saya masih ingat ya. Pokoknya 1 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100. Jadi seperti itu sih teknisnya. Ini yang kanan ini sangat mudah dihafal seharusnya. Patokannya 1 sampai 10, 10 sampai 30 dan seterusnya. Yang ini kan tadi saya sudah bilang ya strateginya ya. Jadi dari mulai larut yang paling bagus sampai yang paling tidak bagus, dan dia kalau dihitung ada 7 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Boleh saya lanjut teman-teman? Boleh. Boleh. Nah, saya kasih soal ya. Seorang farmasis dia melarutkan suatu zat ya sebanyak 1 gram ke dalam 40 ml. Dia membutuhkan 40 ml larutan untuk pelarut. Dia membutuhkan 40 ml pelarut untuk melarutkan 1 gram. Maka zat ini masuk dalam kategori pelarutannya A, sangat mudah larut, B, mudah larut, C, larut, D, agak sukar larut. Ada yang sukar larut, ada yang Agak sukar larut. Agak sukar larut. Agak sukar larut. Agak sukar larut.
Iya. Oke, kita buka ya. Kuncinya ya, 40 mili ya. Nah, ini teman-teman. Kurang dari 1 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100. Jadi jawabannya agak sukar Sukar larut. larut ya teman-teman ya. Nah, mungkin saja soal yang keluar akan seperti itu, teman-teman. Jadi ya kalau bisa hatam lah ya ini ya. Oke? Lanjut ya teman-teman. Ini kenapa saya tekankan karena ini biasanya soal favorit sih. Mudah-mudahan keluar. Nah, ini larutan. Larutan ini, nah ini mungkin pengertiannya terlalu teoritis ya. Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat ini yang terlarut. Misalnya terdispersi secara molekuler atau pelarut yang atau campuran pelarut yang saling bercampur. Nah, ini terlalu teoritis ya. Di sini nih ada larutan oral. Kemudian ini ada keuntungan dan kerugian larutan. Mungkin ini bisa saya abaikan. Kita bahas lebih ke keuntungan dan kelebihan keuntungan dan kerugian larutan. Nah, di sini mungkin saja juga ini ditanyakan. Jadi keuntungan kelebihan puyer atau sediaan serbuk. Ini keuntungan kelebihan larutan ya. Ini kerugiannya dulu nih, bahan obat tidak larut dalam larutan. Jadi ada bahan obat yang tidak larut dalam larutan. Kemudian bahan obat tidak stabil dalam sediaan cair. Jadi kalau sediaan larutan ini kalau untuk bahan-bahan yang memang tidak stabil dalam sediaan cair kan tidak bisa dibuat larutannya. Kemudian kalau larutan itu biasanya bau dan rasa yang tidak dapat ditutupi jika dalam bentuk sediaan cair. Jadi kalau buat senyawa-senyawa tertentu yang memang ada bau dan rasa yang susah ditutupin, itu biasanya agak susah ya. Kalau misalnya nggak dapat pengaroma yang cocok, maka bau dan rasanya tidak bisa tertutup ya. Jadi kayak misalnya nggak dapat penaroma rasa yang sesuai dan pengaroma yang ada, biasanya baunya itu masih ada. Itu kerugian larutan. Misalnya nih, nah teman-teman dulu pernah bikin nggak sirup tapi ada kandungan sasa yang ada kandungan amonia, pernah nggak? Pernah ya? Pernah nggak teman-teman? Itu amonia kira-kira kalau sirup sasa kayak gitu, kira-kira baunya enak nggak? Enggak. Enggak ya teman-teman ya. Jadi ya bayangkan itu aja kalau kerugiannya itu kalau larutan bahan obat tidak dapat larut, ada juga bahan obat yang tidak bisa larut, terus bahan obat tidak stabil dalam sediaan cairan dan bau serta rasa yang susah ditutupi. Nah, keuntungannya apa? Nah, larutan itu merupakan campuran yang homogen ya. Dosisnya juga dapat diubah dalam pembuatan, dapat diberikan larutan encer. Sementara kalau ini ya tandamannya atau pembedanya nih kalau kapsul dan tablet kan tidak bisa atau sulit untuk diencerkan ya. Terus kerja awal obat lebih cepat karena absorpsi lebih cepat dibanding sediaan padat ya teman-teman. Ini hanya perlu teman-teman ketahui aja. Larutan itu kalau dibandingkan dengan serbuk, mana yang absorpsinya lebih cepat teman-teman? Sirup Larutan. atau tablet? Larutan. Ya. Kenapa? Molekul obatnya itu luas permukaannya lebih besar. Ya teman-teman ya. Terus lebih cocok untuk anak-anak karena dapat ditambahkan pemanis zat warna aroma tertentu sehingga menarik. Ya, itu jelas ya teman-teman ya. Kalau mau disuruh pilih sirup atau puyer mah mending sirup ya. Tapi saat ini kan sirup juga ada batasan dan ada ini ya peraturan yang mengatur karena kemarin ada masalah terkait efek ke akinya itu ya. Walaupun terakhir di tanggal 13 November itu sempat dikeluarkan dari BPOM itu list sirup-sirup yang sudah diperiksa dan dinyatakan aman. Oke, mungkin saja isu terkait sirup kemarin itu akan keluar di soal teman-teman. Ya. Jadi ya, saran saya sih gini teman-teman, kuncinya atau tipsnya kemungkinan nanti soal P3K yang akan teman-teman hadapi itu adalah soal-soal dalam bentuk narasi atau cerita teman-teman. Ya. Kalau narasi atau cerita tersebut ini kuncinya mungkin bisa dipraktekkan karena ini saya juga sudah praktekkan dan memang terbilang lumayan membantu untuk menghemat waktu. Kalau dia soal tersebut hanya 3 kalimat, nggak apa-apa deh baca dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia kalau kita lihat ini kok ada 7 baris, ada lebih dari 5 kalimat gitu ya. Baca terlebih dahulu ya instruksi atau kalimat terakhir pada soal. Jadi baca dulu kalimat terakhirnya, terus baca cepat pilihan jawabannya, kemudian baru kalau misalnya teman-teman udah bisa menentukan jawabannya, oke. Tapi kalau misalnya masih ragu, baca lagi dari awal. Karena gini teman-teman, soal narasi, apalagi bisa sampai 5-6 baris, itu seringkali memaksa kita untuk membaca berulang-ulang.
Pernah ada yang punya pengalaman kayak gitu, teman-teman? Benar. Nah, itu Iya. sebenarnya Iya, benar. suatu pengalaman yang emang di situ kita mungkin pada akhirnya kita menentukan jawaban yang Iya. tepat. Tapi karena kita sudah lama membuang waktu dengan membaca Iya, ulang 2-3 kali, iya. waktu udah habis ya. Jadi baca dulu kalimat terakhir, baca pilihan jawabannya, kalau misalnya ABCD-nya juga nggak panjang, Iya. lalu kalau misalnya masih bingung, baca dari atas. Jadi cukup itu aja tuh teman-teman udah bisa nentuin jawabannya dengan cepat dan tepat. Di sini dikatakan sirup ya teman-teman. Kalau sirup itu adalah larutan oral ya. Kata kuncinya sih kalau sirup dia mengandung glukosa ya, atau gula lain yang berkadar tinggi. Untuk sirup simplex, maaf. Sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66%. Nah, ini ya. Jadi kalau sirup mah dikatakan sirup, biasanya gulanya tuh udah tinggi. Sirup marjan aja manis gitu ya. Nah, ini kita balik lagi nih, sediaan sirup sebagai obat ya. Ini kadar gulanya 64-66%. Nah, kemudian istilah sirup juga digunakan untuk bentuk sediaan cair yang dibuat dengan pengental atau pemanis, termaksud suspensi oral. Oke, di sini macam-macam sirup nih. Ada sirup simplex ya, mengandung gula 65% dengan penambahan nipagin ya. Pengawet tuh ada apa teman-teman? Ada nipagin dan nipasol ya teman-teman ya. Pasol. Nah, masih ingat ya. Kemudian sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Ini sirup obat sih biasanya tuh sirup-sirup yang diperdagangkan atau dijual di apotek ya teman-teman ya, atau toko obat ya. Itu biasanya kan gabungan atau kombinasi beberapa bahan obat ya teman-teman. Kemudian sirup pewangi tidak mengandung obat tapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain. Jadi kayak pernah tuh dulu tuh kalau tidak salah ingat saya ya, ada tuh sediaan sirup yang emang hanya untuk pengubah penambah rasa sama aroma ya, yang dipergunakan untuk melarutkan serbuk puyer. Iya, ada. Ada ya teman-teman ya. Namun sekarang di apotek saya sudah jarang sekali melihat ada ketersediaan dari sirup tersebut. Nah, di sini ya tujuan pengembangan sirup adalah untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Jadi pembuatan sirup itu sih sebenarnya menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Kalau bilang obat, nah pasti punya rasa dan bau yang kurang enak ya. Nah di sini nih teman-teman, ini kenapa bisa muncul seperti ini? Oh ini dan teman-teman. Aku ada istilahnya 35%, sukrosa 5 gram, metil paraben. Oh iya, ini sih sebenarnya dia bahas tentang jelas ya teman-teman yang ini ya. Kan akuanya tadi berapa? 65%. Kalau kita bikin 100 mili, 60 mili kali 100 ya, dapatnya 65 gram ya. Yang ini. Terus di sini kalau 65 gram berarti air sisanya kan 35 mili ya teman-teman ya. Iya. Untuk bobot pengawet nih biasanya kita abaikan teman-teman. Ya. Bobot pengawet biasanya kita abaikan. Ini 35 tambah 65 kan udah 100 ya. Iya, 100. Nah, di sini pengawet biasanya diabaikan. Oh, pengawetnya tadi berapa? 5%. Nah, dibagi 100 dikali 100 ya. Nah, ini kan bagi 100 karena persen, dikali 100 ini kan total volume sirupnya 100 ml. Maka kalau misalnya sirup simplex itu hitungannya disiapkan 65 gram gula, ya. 65 gram gula, kemudian ditambahkan metil paraben ini, dilarutkan juga dengan air, kemudian nanti dicukupkan sampai 100 ml ya, maka air sisanya itu kan ada 35 ml ya teman-teman ya. Jelas ya? Itu sebenarnya hitung-hitungan sederhana. Nah, di sini samping sukrosa dan gula, senyawa poliol tertentu seperti sorbitol atau gliserin dapat digunakan dalam larutan oral. Jadi sorbitol, gliserin ini kayak pengental ya teman-teman ya. Untuk ini untuk menghambat penghapuran dan mengubah kelarutan rasa sifat dan sifat lain zat pembawa. Ini pasien diabetes, bahan pemanis buatan seperti sorbitol atau aspartam dan bahan pengantar seperti gom selulosa. Jadi kalau pasien dengan diabetes biasanya itu ditambahkan apa ya? Nih diperhatikan ya untuk penambahan pemanis buatan seperti sorbitol, aspartam dan bahan pengantar seperti gom selulosa. Ini saya lanjutin. Ini peningkat kelarutan ya, meningkatkan kelarutan. Terlalu teoritis, saya lanjut aja teman-temannya yang tidak mungkin terlalu dalam atau terlalu khusus materinya, saya lanjutin aja. Ini bahan-bahan untuk pembuatan sirup, ini masih ada PEG ya teman-teman ya.
PG itu sebenarnya dulu tuh untuk mencegah caps locking ya teman-teman ya. Ada yang ngerti apa itu caps locking? Yang endap di bibir botol itu bukan sih, Bang? Nah, yang endap. Ada yang punya pendapat lain? Apa yang menggumpal di botolnya itu apa sih? Pinggiran di bibir botol itu bukan ya? Nah, ya di bibir botol. Di bibir botol. Ya, jadi ketika dituangkan nanti kayak ada apa ya, tersisa gumpalan gitu ya. Gula-gula. Nah, Iya. Gula-gula. jadi penambahan PG itu untuk mencegah caps locking sebenarnya, walaupun pada akhirnya ada masalah ya terkait penggunaan apa ya, yang obat sirup yang mengandung dietilen glikol atau etilen glikol kan. Ini PG ini propil etilen glikol, ada kandungan etilen glikol juga. Tapi ya mungkin kalau misalnya sudah pertanyaan PG itu sebagai apa ya? Itu mencegah caps locking ya teman-teman ya. Ini ada pewarna, penutup rasa, pengantar. Saya lanjutin aja ya. Tidak terlalu. Di sebenarnya ada soal teman-teman. Mau kita coba kerjain soal ini? Boleh. Nah, seorang ibu membawa resep sebagai berikut ya. Ada paracetamol 125 mg NaCMC ya. Dan 60 mg propilen glikol 1. Sirup simplaksnya 1,5 ml sama aquadesnya add 5 ml. Akan dibuat sirup dalam satu botol 60 ml ya, sebanyak 1 ya. Berapa mili pemanis yang digunakan? Dia hanya tanya pemanis, teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab? Atau saya lanjutin aja ke apa kunci jawaban sebagai contoh ya. Nah, di sini teman-teman. Di sini paracetamol ini hitung-hitungannya kayak tadi nih. Paracetamolnya 125 mg. Ini kan teman-teman pahami dulu. Ini adalah formula untuk 5 mili, jelas? Oh iya. Ya. Ini kan aquades add 5 mili. Ini berarti formula bahan untuk kandungan tiap 5 mili. Namun dia bilang berapa bahan yang diambil ketika pengen bikin 60 mili. Gitu sih pemahamannya, pola pikir yang harus dibangun. Jelas ya teman-teman ya? Nah, kalau misalnya paracetamol di sini 125 mg, nah dia kan dalam 5 mili, berarti per 5 mili, terus dikali dengan 60 mili ya. Kenapa dikali 60 mili? Karena kan soalnya satu botol 60 mili ya, maka didapat nih. Oh, kalau misalnya dalam 5 mili itu 125, maka kalau mau bikin 60 mili berapa? 125 bagi 5. Nah, 60 bagi 5 ini berapa teman-teman? 12. 12 kali 125 ya. Ini dapatnya 1.500. Coba hitung, benar nggak? Coba ya. Kalkulator. Nah, Iya benar. benar ya? Nah, dapatnya 1,5 gram. Nah, ini mungkin tips juga buat teman-teman sekalian. Nanti di ujian itu kan nggak boleh bawa kalkulator. Saya sih yakin teman-teman boleh nggak bawa kalkulator? Nggak boleh. Nah, saya sih yakin teman-teman pasti untuk masalah hitung-hitungan tuh ya aman lah gitu ya. Tapi terkadang karena kita tuh sudah terlalu lama dimanjakan dengan teknologi yang namanya kalkulator, kemampuan hitung-hitungan sederhana kita tuh berkurang teman-teman. Jadi saat belajar ada baiknya cobalah menghitung manual. Jadi ya berlatih juga menghitung manual gitu. Karena terkadang kayak misalnya aku bilang ya 5 kali 6 ya. Harusnya 30 ya. Tapi ini ada teman dulu, ada teman aku yang memang dia jarang menghitung. 5 kali 6 dia bilang 25 gitu kan. Aku sendiri bingung dengarnya kan. Ternyata setelah aku tanya-tanya emang dia udah jarang menggunakan hitungan manual kan. Nah, jadi ya kalau misalnya kalau kita sih karena anak farmasi itu kan sudah sering ya hampir tiap hari kita hitung ya. Mudah-mudahan hal sepele seperti itu tidak terjadi lah. Tapi ya harus dilatih juga. Takutnya malah kita udah benar jalannya tapi hitungan salah udah bingung kok nggak ada jawabannya gitu. Saya lanjut ya teman-teman ya. Nah jawabannya ini kan sebenarnya dihitung ya, berapa mililiter pemanis yang digunakan. Ini menurut teman-teman, jawabannya 1,5 gram ini tepat atau tidak? Nih. Dalam bentuk mili ya. Ya, sebenarnya ini kan soalnya itu kan ditanyakan bukan paracetamolnya teman-teman ya. Tapi yang ditanyakan sirup simpleksnya kan, pemanisnya paracetamol atau sirup simplex? Pemanisnya.
Sirup simplex ya, teman-teman ya. Ada yang Iya, bisa bantu sirup. saya? Ada yang bisa bantu saya? Jawabannya ini kalau paracetamol tepat nih, jawabannya 1,5 gram ya. Udah bener nih, tapi ini soalnya pemanis, makanya saya bilang ini kan materinya rekan saya. Saya sih nggak menyalahkan dia gitu kan. Tapi kita harus kritis dalam menjawab soal tersebut gitu kan. Nah, ada yang bisa bantu saya cara kerjanya gimana? Sirup simplex ada 1,5 mili loh dalam 5 mili. Jadi kalau 60 mili dapatnya berapa? Ada yang bisa hitung? Coba. Kalau mau main pakai kalkulator boleh deh. Yang penting sih harapan saya jalan pikirannya itu benar gitu. Ada teman-teman? 1,5 kali 12 bisa. 18 mili, Bang. Wih, siapa tuh yang jawab? Mbak Ari ya? Siapa? Mbak Pur ya? Bukan aku. Siapa tuh? Oh, ini 18 mili, Bang. ya, kalau pertemuan tatap muka udah saya kasih coklat. Makasih ya. Jadi jawabannya benar. Jadi bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah tahu tapi belum berani menjawab atau tadi masih menghitung, ya kerjanya itu gampang. 1,5 kali 12 1,5 dibagi 5 dikali 12 dikali 60 atau kali 12 60 bagi 5 kan 12 ya. 12 ini dikali 1,5 ya. dapat apa teman-teman? 18 18 ya. 18-nya gram. 18 mili. Oke, tepat. Jelas ya teman-teman ya? Ya. Saya boleh lanjut? Saya lanjut ya. Ini udah semakin malam nih, kayaknya teman-teman juga butuh istirahat, jadi saya lanjut aja ya. Nah, sudah terbuka lagi. Di sini buka juga nanti soalnya seperti ini teman-teman. Seorang TTK diminta mengerjakan resep dengan formula sebagai berikut. Ada paracetamol, ya. Kemudian ada sorbitol, ada primet sodium, strawberry flavor, propylenglikol gitu ya. Karma sama air nih. Sama air. Sedian apakah yang dibuat? Jawabannya apa teman-teman? Suspensi. Apa? Suspensi bukan sih? Suspensi. Nah, kalau mengatakan suspensi, ada nggak suspending agent di situ? Ada suspending agent-nya. Ada nggak? Ada nggak teman-teman kalau mengatakan itu suspensi? Ada yang punya jawaban lain? Elixir bukan, Bang? Elixir. Ada yang punya jawaban lain teman-teman? Atau ada yang bisa bantu saya? Elixir itu apa? Yang mengandung alkohol ya? Ada alkoholnya nggak sih? Elixir. Oke. Jadi elixir adalah sedian yang mengandung alkohol. Apa ya? Pokoknya ada. Ada yang punya jawaban lain? Nah, di sini teman-teman lihat dulu di pelarutnya teman-teman. Kata kuncinya tadi kalau dia sirup berarti kandungan apanya yang tinggi? Gula. Gula. Di sini ada gula nggak? Nggak ada. Nah, di sini kalau tadi katakan alkohol, ada alkohol nggak di sini? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Tapi sorbitol. Nih, propylenglikol nih teman-teman. Ini ada kandungan alkoholnya loh. Ya, berarti ini sediaan apa? Elixir. Elixir ya teman-teman ya. Itu bukan suspensi. Suspensi nggak ada suspending agentnya nih. Nggak ada natrium CMC atau suspending agent lainnya. Emulsi, nggak ada emulgatornya di sini ya. Nggak ada minyak dan nggak ada air ya di sini teman-teman ya. Zat aktifnya apa nih teman-teman? Paracetamol. Paracetamol ya. Paracetamol. Nah, oke, saya lanjutin ya teman-teman ya. Kalau soal sudah langsung muncul nih. Mau latihan soal atau saya percepat ke materi yang lain? Lanjut materi. Nah, saya lanjut materi yang lebih yang lain aja ya. Nih, ini adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai
kosolvent atau pelarut. Nih, sebenarnya mengandung alkohol sih 90% tinggi banget ya. Tapi di sini kata kuncinya dia mengandung alkohol ya teman-teman ya. Terus bisa digunakan kosolvent lain seperti gliserin, propilen glikol untuk mengurangi jumlah etanol yang diperlukan ya. Yang tadi di depan tadi sudah terjawab nih, kosolvent lain seperti propilen glikol atau gliserin. Terus untuk dapat menyatakan sebagai eliksir, larutan harus mengandung etanol. Jadi ya kalau dia nggak ada kandungan etanolnya, berarti dia bukan eliksir, teman-teman. Jelas? Nah ini contohnya bisulfon eliksir, ini sediaannya ya, ini dari pasar. Saya lanjut aja teman-teman, ini banyak banget. Ini ya suspensi ya teman-teman ya. Jadi suspensi itu ada yang siap pakai, ada yang kering ya. Kata teman ya, kalau yang kering ini ada suspensi sirup injeksi, ada juga yang suspensi yang siap pakai, itu suspensi seperti magnesium ya, sirup susu, terus ini ada yang magnesia magma, cobentonit, losio. Jadi kayak magnesia magma kayak mengandung magnesium hidroksida itu apa teman-teman? Sediaannya? Contohnya? Apa ada pernah antasida? Suka apa? Antasida itu suspensi atau sirup? Antasida. Suspensi. Suspensi. Ya. Nah, pokoknya kalau tidak larut sempurna itu berarti bisa masuk emulsi atau suspensi ya. Kalau sirup itu biasanya bening teman-teman, transparan ya. Kalau nggak transparan ya minimal dia saat aktifnya tersebar merata gitu. Jadi memang dia nggak ada endapan. Kalau ada endapan bukan sirup itu. Ada endapan biasanya suspensi. Sukralfa suspensi atau sirup atau emulsi? Suspensi. Teman-teman udah paham ya. Jadi suspensi itu ada oral, topikal, tetes telinga, optalmik. Jadi untuk mata pun ada sediaan suspensi ya teman-teman ya. Kalau suspensi topikal itu contohnya apa? Contohnya losio. Ini aku lanjut. Komponen ini bahan aktif yang tidak larut stabil terurai menjadi metabolit ya ini ya. Bahan tambahan. Jadi kenapa dibuat suspensi? Jadi suspensi itu dibuat untuk bahan-bahan yang tidak mudah larut dalam air. Makanya dia menggunakan pembuatan dengan teknologi suspensi dengan bantuan suspending agent. Minyak. Nah, ini suspending agentnya teman-teman ya. Kalau ngomong tentang minyak dan air itu udah masuk emulsi ya. Nah, ini suspending agent. Kalau suspending agent itu ada dua pembagiannya, ada alam, ada sintesis. Kalau alam itu ada yang kayak pokoknya gom, ada akasia, kondrus gitu ya. Algin ya, non gom itu kayak tanah liat ya, vegum, bentonit, hexorit ya. Kalau sintesis atau suspending agent yang sintesis atau buatan itu seperti metil selulosa, karbometil, jadi kayak MC, CMC gitu. Itu masuk dalam suspensi sintesis ya atau derivat selulosa. Kemudian ada suspensi sintesis yang organik polimer itu seperti karbopol. Yang jelas gini aja deh, soal-soal pasti muncul kayak gini. Kalau dia gom, akasia kayak gitu masuk dalam suspensi apa? Sintesis atau alam? Jawabannya apa teman-teman? Alam. Alam. Kalau dia metil selulosa, karbometil selulosa masuknya suspensi apa? Sintesis ya teman-teman ya. Sintetis. Oke. Ini sih tipe suspensi ya. Ini mungkin saja keluar. Jadi tipe suspensi itu ada flokulasi dan deflokulasi ya. Nah, kalau teman-teman dari tadi kita pelajari teman-teman, kalau teman-teman kok ini materi yang semuanya ada di buku ilmu resep ya? Pernah baca ilmu resep sebelumnya teman-teman? Pernah. Nah, kebanyakan sih soal-soal yang terkait dengan D3 yang berkaitan dengan keahlian kefarmasiannya ya. Tenaga teknis kefarmasiannya itu kalau terkait farmaseutik atau kompetensi keahliannya itu berarti acuannya itu biasanya ambilnya dari ilmu resep sih. Mungkin nanti ada tambahan beberapa contoh kasus ya, kayak yang kemarin itu. Kayak penyimpanan gitu kan. Ini saya lanjut dulu ya, flokulasi sama deflokulasi. Perbedaannya apa? Flokulasi sama deflokulasi ini merupakan tipe suspensi teman-teman. Kalau flokulasi itu partikelnya merupakan agregat yang bebas. Kalau deflokulasi partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sifatnya, yang lebih disuka itu flokulasi atau deflokulasi teman-teman? Yang lebih positif, yang flokulasi atau deflokulasi. Kalau misalnya teman-teman bikin nih suspensi,
Yang enak dilihat, enak digunain tuh yang flokulasi atau deflokulasi, teman-teman? Flokulasi. Flokulasi ya. Kenapa? Yang pertama ini partikel merupakan agregat yang bebas. Artinya ketika kita lihat suspensi tersebut tuh nggak ada pemisahan tuh teman-teman, nggak ada padatan sama cairan tuh kayak musuh-musuhan gitu. Dia lebih ke partikel yang memang tersebar, terdispersi merata. Kemudian sedimentasi terjadi cepat. Nah, di sini dikatakan sedimentasi yang terjadi lambat. Itu kalau deflokulasi. Kemudian tidak terbentuk kek yang keras. Kalau di deflokulasi itu terbentuk kek yang keras. Keras tuh kayak misalnya kalau dikatakan kek sih sebenarnya lebih ke padatan atau gumpalan atau endapan itu ya. Kalau deflokulasi itu kalau keras kita susah tuh untuk kocok dia kembali kan. Ya, kalau bentuknya flokulasi walaupun dia mengendap, ya logikanya suspensi itu pasti akan mengendap saat aktif obatnya. Tapi bagaimana kalau misalnya sifatnya flokulasi, kita cuma baru kocok beberapa kali itu dia udah menyebar. Nah, itu berarti dia tidak terbentuk kek yang keras. Kemudian ini hubungannya dengan ini, sedimen mudah terdispersi kembali seperti semula. Nah, di sini dikatakan sedimen sukar terdispersi kembali. Kemudian tampilan suspensi yang kurang bagus. Kalau di sini sih dia mengatakan ya, dari segi tampilannya suspensinya kurang bagus, menyenangkan atau kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Kalau ini secara tampilan ya teman-teman ya, ini secara tampilan. Kalau yang deflokulasi, tampilan suspensi bagus menyenangkan karena saat tersuspensi dalam waktu yang relatif lama. Terlihat bahwa endapan dan cairan di atasnya berkabut. Sabar, terbentuknya kek, sedimentasi yang terjadi lambat. Oh iya, benar. Sedimentasi sukar terdispersi kembali. Jadi dia ini ada plus ada minusnya teman-teman ya. Secara tampilan deflokulasi itu lebih bagus. Di sini ya kesimpulannya flokulasi kurang bagus di sini dia bilang. Tapi kalau dari segi kayak dari segi terbentuknya kayak kalau